Pernahkah kamu berpikir, bagaimana jika alam semesta ini bukan yang pertama? Bagaimana jika semua yang kita lihat sekarang, bintang, galaksi, bahkan ruang dan waktu, bukanlah awal dari segalanya? Selama ini kita percaya bahwa alam semesta dimulai dari sebuah peristiwa besar yang disebut Big Bang. Sebuah ledakan kosmik yang menciptakan seluruh isi alam semesta sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Namun, semakin dalam para ilmuwan mempelajari alam semesta, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Apa yang terjadi sebelum Big Bang? Apakah benar itu adalah awal dari segalanya? Atau justru hanya bagian dari sesuatu yang lebih besar? Beberapa ilmuwan percaya bahwa alam semesta mungkin tidak pernah benar-benar memiliki awal. Konsep ini dikenal sebagai cyclic universe, sebuah teori yang mengatakan bahwa alam semesta tidak hanya terjadi sekali, tetapi terus berulang dalam siklus tanpa akhir, lahir, berkembang, lalu berakhir. Dan setelah itu, semuanya dimulai kembali. Teori ini bukan sekadar spekulasi. Ilmuwan seperti Roger Penrose mengembangkan konsep bahwa alam semesta bisa melewati fase demi fase tanpa benar-benar berhenti. Sementara Paul Steinhardt dan Neil Turok mengusulkan bahwa alam semesta bisa lahir kembali melalui proses yang terjadi berulang kali. Jika teori ini benar, maka Big Bang bukanlah awal, melainkan hanya sebuah titik transisi. Sebuah momen di mana satu siklus berakhir dan siklus berikutnya dimulai. Dan yang lebih mengejutkan lagi, mungkin saja alam semesta ini sudah terjadi berkali-kali sebelumnya, dengan versi realitas yang berbeda, dengan sejarah yang mungkin pernah terulang. Dan mungkin apa yang kita alami sekarang sudah pernah terjadi sebelumnya dan akan terjadi lagi di masa depan. Untuk memahami cyclic universe, kita harus mulai dari apa yang kita ketahui saat ini. Menurut model kosmologi modern, alam semesta dimulai dari Big Bang. Sejak saat itu, alam semesta terus mengembang. Galaksi bergerak menjauh satu sama lain. Ruang semakin luas, dan waktu terus berjalan ke depan. Namun pertanyaannya, apakah ekspansi ini akan berlangsung selamanya? Beberapa ilmuwan percaya tidak. Berdasarkan persamaan dari teori relativitas yang dikembangkan oleh Albert Einstein, alam semesta memiliki kemungkinan untuk tidak hanya mengembang, tetapi juga bisa berhenti dan berbalik arah. Jika gravitasi cukup kuat, ekspansi ini bisa melambat, berhenti, lalu berubah menjadi kontraksi. Semua materi di alam semesta akan mulai tertarik kembali. Galaksi yang sebelumnya menjauh akan mulai mendekat. Suhu akan meningkat. Dan akhirnya, seluruh alam semesta bisa runtuh menjadi satu titik yang sangat padat. Peristiwa ini dikenal sebagai Big Crunch. Namun dalam teori cyclic universe, kehancuran ini bukanlah akhir, justru menjadi awal dari sesuatu yang baru. Setelah seluruh alam semesta runtuh, energi yang terkumpul dalam titik tersebut bisa memicu kelahiran kembali, sebuah Big Bang baru. Siklus ini bisa terjadi berulang kali. Alam semesta lahir, berkembang, runtuh, lalu lahir kembali. Dan proses ini mungkin sudah terjadi berkali-kali, jauh sebelum kita ada. Namun tidak semua ilmuwan setuju dengan skenario ini, karena pengamatan modern menunjukkan bahwa alam semesta justru mengembang semakin cepat. Hal ini dipengaruhi oleh sesuatu yang disebut energi gelap. Dan disinilah teori cyclic universe menjadi lebih kompleks. Karena untuk tetap bertahan, teori ini harus menjelaskan bagaimana siklus bisa terjadi di tengah alam semesta yang terus mengembang. Dan jawaban dari pertanyaan itu membawa kita ke teori-teori yang jauh lebih dalam. Salah satu ilmuwan yang paling serius mengembangkan konsep cyclic universe adalah Roger Penrose, seorang fisikawan teoretis yang bahkan memenangkan Nobel Prize karena kontribusinya dalam memahami alam semesta. Penrose mengembangkan teori yang dikenal sebagai conformal cyclic cosmology. Dalam teori ini, alam semesta tidak mengalami kehancuran seperti Big Crunch. Sebaliknya, alam semesta terus mengembang hingga mencapai kondisi yang sangat ekstrim. Seiring waktu yang sangat lama, semua bintang akan mati. Galaksi akan kehilangan strukturnya. Lubang hitam akan menguap secara perlahan melalui proses yang dikenal sebagai radiasi Hawking. Dan akhirnya, alam semesta akan menjadi tempat yang sangat kosong. Tidak ada bintang, tidak ada planet, hanya partikel-partikel energi yang tersebar. Namun di titik ini, sesuatu yang aneh terjadi.
Menurut Penrose, ketika alam semesta menjadi sangat kosong dan tidak memiliki struktur, konsep waktu dan ukuran mulai kehilangan makna. Dalam kondisi ini, alam semesta bisa ditafsirkan ulang. Akhir dari alam semesta yang lama bisa terlihat seperti awal dari Big Bang yang baru, tanpa perlu kehancuran besar, tanpa perlu Big Crunch. Dengan kata lain, akhir dari satu alam semesta secara perlahan berubah menjadi awal dari alam semesta berikutnya. Siklus ini bisa terjadi tanpa batas. Setiap alam semesta, atau yang disebut sebagai aion, lahir dari sisa-sisa alam semesta sebelumnya. Jika teori ini benar, maka Big Bang yang kita kenal mungkin bukanlah awal, melainkan hanya kelanjutan dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya, sebuah jejak dari alam semesta yang telah lama berakhir. Selain teori dari Roger Penrose, ada pendekatan lain yang tidak kalah mengejutkan. Teori ini dikembangkan oleh Paul Steinhardt dan Neil Turok. Mereka mengusulkan sebuah model yang dikenal sebagai ekpirotic universe. Dalam teori ini, alam semesta tidak dimulai dari satu ledakan besar tanpa sebab, melainkan dari sebuah peristiwa yang jauh lebih aneh, sebuah tabrakan. Namun bukan tabrakan antar planet atau bintang, melainkan tabrakan antara dua membran dalam dimensi yang lebih tinggi. Menurut teori ini, alam semesta kita adalah bagian dari struktur yang lebih besar, sebuah ruang berdimensi lebih tinggi yang sering disebut sebagai brain. Di dalam ruang ini bisa saja terdapat lebih dari satu alam semesta. Dan setiap kali dua membran ini saling mendekat dan bertabrakan, energi yang dihasilkan menciptakan sesuatu yang kita kenal sebagai Big Bang. Dengan kata lain, Big Bang bukanlah awal dari segalanya, tetapi hasil dari peristiwa tabrakan di dimensi lain. Setelah tabrakan terjadi, alam semesta akan mengembang seperti yang kita lihat sekarang. Namun seiring waktu, membran tersebut akan kembali bergerak. Dan pada suatu titik mereka akan bertabrakan lagi, menciptakan Big Bang berikutnya. Siklus ini bisa terjadi berulang kali, tanpa awal yang jelas dan tanpa akhir yang pasti. Jika teori ini benar, maka alam semesta kita hanyalah satu dari banyak siklus yang terjadi di tingkat dimensi yang lebih tinggi. Dan mungkin di luar apa yang bisa kita lihat, ada realitas lain yang bergerak di sekitar kita, menunggu momen berikutnya untuk menciptakan alam semesta baru. Jika teori cyclic universe benar, maka implikasinya jauh lebih besar dari sekadar bagaimana alam semesta terbentuk. Ini menyentuh satu hal yang sangat mendasar, waktu. Selama ini kita menganggap waktu berjalan lurus, dari masa lalu ke masa sekarang, lalu ke masa depan. Namun dalam konsep cyclic universe, waktu bisa menjadi sesuatu yang berulang, tidak benar-benar memiliki awal, dan mungkin juga tidak memiliki akhir. Jika alam semesta terus lahir dan mati dalam siklus tanpa henti, maka pertanyaannya adalah, apakah setiap siklus benar-benar berbeda, atau justru memiliki kemiripan dengan siklus sebelumnya? Beberapa ilmuwan berspekulasi bahwa kondisi awal alam semesta bisa dipengaruhi oleh siklus sebelumnya. Artinya, apa yang terjadi sekarang mungkin memiliki jejak dari masa lalu yang sangat jauh, bahkan sebelum Big Bang yang kita kenal. Bayangkan jika alam semesta ini pernah ada sebelumnya, dengan versi galaksi yang berbeda, dengan hukum fisika yang sedikit berubah, atau bahkan dengan versi kehidupan yang pernah muncul dan menghilang. Dan yang lebih mengejutkan, ada kemungkinan bahwa pola-pola tertentu di alam semesta kita saat ini adalah sisa dari siklus sebelumnya, seperti jejak samar dari sesuatu yang pernah ada. Jika ini benar, maka alam semesta bukan hanya tempat kita hidup, tetapi juga sebuah cerita yang terus diulang, dengan bab yang berbeda, namun mungkin memiliki tema yang sama. Dan di tengah semua itu, kita hanyalah bagian kecil dari siklus yang jauh lebih besar. Jika semua teori ini benar, maka cara kita melihat alam semesta harus berubah sepenuhnya. Big Bang bukanlah awal, dan akhir dari alam semesta juga bukanlah akhir, melainkan hanya bagian dari siklus yang terus berulang. Menurut gagasan dari ilmuwan seperti Roger Penrose, serta Paul Steinhardt dan Neil Turok, alam semesta bisa terus mengalami fase demi fase tanpa pernah benar-benar berhenti. Setiap akhir mungkin hanyalah pintu menuju awal yang baru. Namun di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang jauh lebih besar. Apakah setiap siklus benar-benar berbeda? Atau justru ada pola yang terus terulang? Apakah mungkin dalam salah satu siklus sebelumnya, alam semesta pernah memiliki kondisi yang mirip dengan sekarang?
dengan galaksi yang serupa, dengan bintang yang sama, atau bahkan dengan kehidupan yang tidak terlalu berbeda? Dan jika siklus ini akan terus berlanjut, apa yang akan terjadi setelah alam semesta kita berakhir? Apakah semuanya akan benar-benar hilang? Atau hanya berubah bentuk dan kembali menjadi awal dari sesuatu yang baru? Mungkin kita tidak akan pernah mengetahui jawabannya. Namun satu hal yang pasti, alam semesta jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Dan mungkin apa yang kita sebut sebagai awal hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang telah berlangsung tanpa batas.